tidak semua tempat ingin ditemukan. Sebagian hanya muncul ketika seseorang memang sedang dicari. Sore itu, Sinta sebenarnya tidak punya rencana apa-apa selain berjalan pulang bersama teman sekolahnya. Matahari sudah condong ke barat, cahayanya jatuh miring di antara bangunan tua di pinggir kota. Jalan yang mereka lewati bukan jalur utama, lebih seperti jalan potong yang jarang dilewati kendaraan. Dipenuhi deretan ruko lama dengan cat mengelupas dan papan nama yang hurufnya sudah hilang separuh. Lewat sini aja yuk, biar nggak muter, kata Rani. Salah satu temannya, Sinta mengangguk pelan. Ia berjalan sedikit di belakang, seperti biasa. Bukan karena tak ingin bersama mereka, tapi karena ia memang selalu merasa lebih nyaman berada setengah langkah di belakang dunia. Langkah mereka terhenti ketika Sinta tanpa sadar memperlambat jalannya. Di sisi kiri jalan, di antara dua ruko kosong, ada sebuah toko kecil. Pintu kayunya berwarna coklat gelap, tampak tua dan berat. Kaca etalasenya buram dipenuhi debu, tapi di baliknya terlihat bayangan benda yang tertata rapi. Yang membuat Sinta berhenti bukan papan namanya karena memang tidak ada melainkan perasaan. Ada sesuatu yang menariknya. Kenapa? Sin, tanya Dini enggak? Kalian duluan aja, jawab Sinta cepat, tanpa berpikir panjang. Aku mau lihat-lihat bentar. Lihat apa? Rani menoleh, lalu mengernyit. Perasaan kemarin lewat sini gak ada toko papa deh. Sinta ikut menoleh ke arah teman-temannya. Mereka sudah berdiri agak jauh. Saat ia kembali melihat ke arah toko itu, dadanya berdebar pelan. Ada kok, katanya, ragu. Tuh mereka saling pandang. Apaan sih, Sin, ruko kosong itu, kata Rani sambil tertawa kecil. Ayo, nanti keburu gelap. Sinta membuka mulut, ingin membantah, tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, iya, bentar aja, nanti nyusul. Teman-temannya akhirnya pergi, masih dengan wajah heran. Sinta berdiri sendirian di depan toko itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bau kayu tua dan debu yang lembab. Ada aroma lain juga seperti kain lama yang disimpan terlalu lama di dalam peti tertutup. Pintu itu tidak terkunci. Saat Sinta mendorongnya, lonceng kecil di atas pintu berbunyi pelan. Bukan nyaring, tapi seperti bunyi logam yang sudah lelah. Di dalam, cahaya temaram menyelimuti ruangan. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, sebagian berkedip pelan. Rak-rak kayu dipenuhi barang antik, jam dinding, cermin dengan ukiran rumit, kotak musik, dan foto-foto lama yang wajah orang-orangnya tampak kabur. Sinta melangkah masuk, menutup pintu perlahan di belakangnya. Permisi, ucapnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut. Jam dinding di pojok ruangan berdetak tidak beraturan. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Tidak satu pun menunjukkan waktu yang sama. Lalu, ia melihatnya. Boneka itu duduk di sebuah kursi kayu kecil, sedikit terpisah dari rak lainnya. Gaunnya putih kekuningan, seperti warna kertas tua. Rambutnya coklat kusam, disisir rapi ke samping. Tapi yang membuat Sinta berhenti bernapas adalah matanya. Mata kaca itu bening, terlalu bening. Seolah bukan sekadar memantulkan cahaya, tapi menyimpan sesuatu di dalamnya. Ada sensasi aneh menjalar di tengkuk Sinta, seperti sedang diperhatikan, tapi bukan dari satu arah. Seperti ada banyak mata yang bersembunyi di balik pantulan kaca itu. Kamu suka yang itu? Suara itu muncul begitu saja, tenang, rendah, membuat Sinta terlonjak kecil. Ia menoleh. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Usianya sulit ditebak, sekitar 40-an. Tubuhnya tegap, wajahnya halus tanpa banyak kerutan. Yang paling mencolok adalah kacamata hitam yang ia kenakan, meski ruangan itu jelas tidak terang. Maaf, saya nggak lihat Bapak, kata Sinta gugup. Pria itu tersenyum tipis. Banyak yang begitu, katanya. Boneka itu memang sering membuat orang lupa pada sekitarnya. Sinta kembali menatap boneka itu. Ini boneka lama, sudah lama sekali, jawab pria itu. Lebih lama dari yang kamu kira. Ada jeda, sunyi,
Hanya detak jam-jam tua yang saling bertabrakan. Boleh saya lihat? Tanya Sinta. Pria itu mengangguk pelan. Tentu, tapi hati-hati. Saat Sinta menyentuh boneka itu, kulit porselennya dingin. Bukan dingin seperti benda mati, tapi dingin seperti sesuatu yang lama tidak disentuh manusia. Mata kaca itu memantulkan wajah Sinta. Untuk sesaat, ia merasa pantulan itu bergerak sedikit terlambat, seolah bukan cermin. Ada namanya? Tanya Sinta, masih menatap mata itu. Pria itu terdiam sejenak. Tidak, katanya akhirnya. Benda-benda seperti ini jarang diberi nama. Nama membuat ikatan menjadi terlalu jelas. Sinta menelan ludah. Kalau harganya. Pria itu melangkah mendekat. Suaranya tetap tenang saat berkata, sekali mengambil. Berarti memiliki selamanya. Jantung Sinta berdetak lebih cepat, maksudnya. Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih samar. Artinya sederhana, boneka itu tidak bisa dikembalikan kalau rusak. Benda itu tidak mudah rusak kalau dibuang. Pria itu berhenti tersenyum. Tidak semua benda bisa dibuang, katanya pelan. Sebagian hanya berpindah tangan. Sunyi kembali turun. Entah kenapa, Sinta merasa kalimat itu bukan ancaman, tapi peringatan. Namun, ia tetap mengangguk, aku mau yang ini. Pria itu tidak terlihat terkejut, seolah sudah tahu jawabannya sejak awal. Saat transaksi selesai, Sinta menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak ingat bagaimana cara membayarnya, atau berapa harganya. Yang ia ingat hanya boneka itu kini berada di dalam tas kertas coklat di tangannya. Jaga baik-baik, kata pria itu saat Sinta hendak pergi. Sinta menoleh. Pak, toko ini namanya apa? Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu perlu kembali, kamu akan menemukannya. Lonceng berbunyi saat Sinta keluar, saat ia menoleh lagi ke belakang. Pintu toko itu sudah tertutup, dan kaca etalasenya kembali buram. Beberapa langkah kemudian, ponsel Sinta bergetar. Pesan dari Rani, Sin, kamu kemana? Barusan kita lewat lagi, ruko itu kosong semua. Sinta berhenti berjalan. Ia menoleh ke belakang, di tempat tadi berdiri toko antik itu. Hanya ada tembok tua yang retak, tanpa pintu, tanpa jendela. Tangannya mencengkeram tas kertas itu lebih erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta bermimpi tentang mata yang tidak bisa ditutup. Dan sejak malam itu pula, rumahnya mulai tidak pernah benar-benar gelap lagi. Mimpi itu tidak datang seperti mimpi pada umumnya. Tidak ada cerita, tidak ada suara, tidak ada peristiwa. Hanya mata. Sinta berdiri di tempat gelap yang tak berbentuk. Tidak ada lantai, tidak ada langit. Di hadapannya sepasang mata kaca mengambang, memantulkan cahaya pucat. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak. Tapi Sinta tahu mata itu melihatnya. Ia ingin berpaling, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu, dari dalam pantulan mata itu, muncul bayangan samar, seorang anak perempuan kecil. Duduk membelakangi, rambutnya diikat dua, bahunya naik turun seolah sedang menangis pelan. Sinta, namanya dipanggil lirih. Sinta terbangun dengan napas terengah. Kamar masih gelap. Jam di dinding menunjukkan jam 2:17. Angka-angkanya menyala samar, seperti mata kecil yang menatap balik. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamnya pelan. Namun, ada sesuatu yang langsung ia sadari. Boneka itu tidak berada di tempat semula. Sinta yakin, sebelum tidur ia meletakkannya di atas meja belajar, menghadap ke dinding. Ia bahkan ingat memalingkan wajah boneka itu karena merasa tidak nyaman ditatap. Sekarang, boneka itu duduk di kursi dekat lemari, menghadap ke arah tempat tidur. Jaraknya hanya sekitar 1 meter. Mata kaca itu memantulkan bayangan Sinta yang masih terduduk di ranjang. Jantungnya berdegup keras. Munggiking. Jatuh. Bisiknya, meski ia sendiri tahu boneka itu terlalu rapi untuk disebut jatuh. Ia turun dari ranjang perlahan. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di kamar menjadi lebih kental. Sinta mengangkat boneka itu.
Dingin, masih dingin seperti sore tadi. Ia meletakkannya kembali ke meja belajar, kali ini membelakanginya ke arah ranjang. Ia bahkan menutup mata boneka itu dengan kain tipis. "Udah," katanya pelan, seperti sedang bicara pada anak kecil. Sinta kembali tidur, memunggungi meja. Namun ia tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Ada perasaan yang menekan dari belakang. Bukan rasa takut yang meledak, melainkan rasa diawasi tanpa henti. Seperti seseorang berdiri tepat di belakangmu, menatap tengkukmu, tanpa berniat menyentuh, hanya ingin memastikan kamu sadar akan kehadirannya. Pagi harinya, Sinta bangun dengan kepala berat. Di meja belajarnya, kain penutup itu tergeletak di lantai, dan boneka itu kembali menghadap ke arah ranjang. Di sekolah, Sinta tidak bisa berkonsentrasi. Kata-kata guru terdengar seperti dengungan jauh. Setiap kali ia menunduk menulis, bayangan mata kaca itu muncul di kepalanya. "Sin, kamu kenapa sih dari tadi bengong?" Rani menyenggol lengannya saat jam istirahat. Sinta tersentak. "Enggak, kurang tidur aja." Dini menatapnya lebih lama. "Kamu pucat." "Tahu." Sinta ragu. Ia menatap wajah Monia, wajah-wajah normal, riuh, nyata. Dunia yang terasa sangat jauh dari apa yang ia alami semalam. "Aku beli boneka," katanya akhirnya. Pelan, "boneka." Rani mengangkat alis. "Kamu, sejak kapan?" "Kemarin," jawab Sinta. "Di toko antik di mana?" Sinta membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tiba-tiba sadar, ia tidak bisa menyebutkan alamatnya. Bahkan nama jalannya pun terasa kabur di kepalanya. Pokoknya, "Toko kecil," katanya akhirnya. Dini tertawa kecil. "Terus kenapa?" Sinta menghela napas. Boneka itu aneh. Mereka bertiga saling pandang. "Aneh gimana?" tanya Rani, setengah tertarik, kayak sering pindah tempat sendiri, kata Sinta. "Dan aku mimpi buruk sejak dia ada di kamarku, pindah sendiri." Rani tertawa. "Paling kamu lupa." Sinta menggeleng. "Aku yakin." Dini tidak ikut tertawa. Wajahnya justru terlihat sedikit tegang. "Mukanya gimana bonekanya?" "Porselen, cantik, matanya dari kaca." Dini terdiam sejenak. "Aku gak suka boneka yang matanya kaca." "Kenapa?" "Rasanya kayak mereka nyimpen sesuatu." Rani mengibaskan tangan. Kalian kebanyakan nonton film horor." Sinta ikut tersenyum tipis, meski perasaan di dadanya tidak ikut ringan. Di rumah, suasana terasa sedikit berbeda. Sinta tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Meja masih di tempatnya, sofa masih sama, jam dinding masih berdetak seperti biasa. Namun udara di rumah itu terasa berat. Ibunya sedang memasak di dapur. Aroma tumisan bawang memenuhi ruangan. "Aku pulang," kata Sinta. "Di kamar mandi dulu." "Ya," jawab ibunya tanpa menoleh. Sinta berjalan melewati ruang kerja ayahnya. Pintu terbuka sedikit. Ia berengci. Di atas meja kerja ayahnya, tepat di samping tumpukan berkas, tergeletak sebuah pisau dapur. Bukan pisau kecil, pisau besar dengan gagang hitam. Sinta menelan ludah. Ia yakin ibunya tidak pernah meletakkan pisau dapur di ruang kerja. Dan ayahnya ia tahu betul selalu sangat rapi soal barang-barangnya. "Ma," panggil Sinta pelan. Ibunya muncul dari dapur. "Kenapa?" "Pisau di meja ayah. Itu dari mana?" Ibunya menoleh ke arah ruang kerja, lalu mengerutkan kening. Mama nggak naruh apa-apa di situ." Ia berjalan mendekat, mengambil pisau itu. "Aneh, mungkin ayahmu tadi buru-buru." Namun ekspresinya tidak sepenuhnya yakin. Malamnya, saat makan malam, ayah Sinta hanya melirik pisau itu sekilas. "Mungkin aku yang taruh," katanya datar. Lupa, nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Sinta menatap wajah ayahnya. Untuk sesaat, ia merasa ayahnya tidak benar-benar hadir di ruangan itu. Seperti pikirannya sedang berada di tempat lain. Malam itu, ibunya mengaku sulit tidur. "Rasanya kayak ada yang liatin Mama," katanya pelan saat mereka duduk di ruang TV. Padahal gak ada siapa-siapa.
Sinta menggenggam jemarinya sendiri. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama. Di kamarnya, boneka itu kembali berpindah. Kali ini, boneka itu duduk di ujung tempat tidur. Wajahnya sedikit miring. Dan di pipi porselennya, Sinta melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat, sebuah garis halus. Retakan kecil, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk membentuk sesuatu yang menyerupai senyuman. Sinta mundur satu langkah. Dadanya sesak. Kepalanya dipenuhi satu kalimat yang terngiang kembali dari suara pria berkacamata hitam itu, sekali mengambil. Berarti memiliki selamanya, malam itu, Sinta tidak tidur. Dan mata kaca itu, tidak pernah banner terpejam. Pagi datang tanpa banner membawa terang. Sinta duduk di tepi ranjang sejak subuh, memeluk lututnya sendiri. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Beneber memejamkan mata. Yang ia ingat hanyalah tatapan itu mata kaca yang memantulkan bayangannya setiap kali ia mengalihkan pandangan. Boneka itu kini berada di atas lemari. Ia tidak ingat memindahkannya ke sana. Retakan di wajah porselen itu masih ada. Tipis, nyaris seperti goresan rambut. Tapi Sinta tahu, itu bukan imajinasinya. Ia berdiri perlahan, mendekat. Mata kaca itu menangkap cahaya pagi yang masuk lewat jendela, berkilau lembut, hampir indah. Jika bukan karena perasaan mual yang menyertai, kenapa kamu di sini? Bisik Sinta, tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Namun, keheningan di kamar itu terasa berbeda. Seolah ruangan itu sedang mendengarkan. Di meja makan suasana pagi berlangsung canggung, ayahnya membaca koran, seperti biasa. Ibunya menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Sinta memperhatikan mereka diam-diam. Pisau dapur kembali tergeletak di meja makan. Kali ini, posisinya tepat di tengah meja, mengarah ke kursi ayah. Ibu Sinta berhenti bergerak. "Kamu naruh pisau lagi?" tanyanya, suaranya tertahan. Ayah menurunkan korannya. Ia menatap pisau itu cukup lama sebelum menjawab. Enggak, nada suaranya datar, tapi rahangnya mengeras. Sinta merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Terus, siapa?" tanya ibu lagi, lebih pelan, tidak ada yang menjawab. Ayah akhirnya berdiri, mengambil pisau itu. Lalu memasukkannya ke laci dapur dengan sedikit lebih keras dari perlu. Bunyi logam itu bergema singkat, tapi cukup membuat Sinta tersentak. "Jangan dibesar-besarin," kata ayah. "Cuma barang salah taruh." Ia kembali duduk. Tapi koran itu kini terbuka tanpa benar-benar dibaca. Di sekolah, Sinta semakin menjauh dari dunia sekitarnya. Saat bel berbunyi, suara itu terdengar terlalu nyaring di telinganya. Saat teman-temannya tertawa, suara itu terdengar jauh dan kosong. Di toilet sekolah, Sinta mencuci wajahnya. Ia menatap pantulannya di cermin. Untuk sepersekian detik, ia merasa pantulan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Ia berkedip cepat. Pantulan itu kembali normal, capek, gumamnya pada diri sendiri. Sotia Keluah Dini menunggunya di depan pintu. "Kamu beneran kenapa, Sin?" tanya Dini pelan. Ini bukan cuma kurang tidur, Sinta ragu. Lalu, seperti bendungan yang retak sedikit demi sedikit kota itu keluar. "Boneka itu makin aneh," katanya. "Bukan cuma pindah tempat rumahku, rasanya berubah." Dini menelan ludah. "Kayak gimana?" "Kayak rumahku bukan rumah lagi," jawab Sinta lirih. "Kayak ada yang numpang." Rani yang baru datang menyela. Kalian ngomongin apa sih serius amat?" Sinta menoleh. Ia hampir berkata tidak apa-apa, tapi tatapan Dini membuatnya berhenti. "Aku bawa boneka itu pulang kemarin," kata Sinta akhirnya. "Sejak itu, banyak kejadian aneh." Rani mendengus kecil. "Kamu terlalu masukin ke pikiran." "Kalau aku bawa fotonya," Sinta mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri, mencari foto boneka itu yang ia ambil malam sebelumnya. Namun, layar ponselnya kosong, tidak ada foto boneka. Tidak ada file yang rusak, seolah foto itu tidak pernah ada. Aneh kan?
Sinta menatap mereka, suaranya hampir bergetar. Rani terdiam. Dini terlihat pucat. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Sinta pulang lebih cepat. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayahnya belum pulang. Ibunya ada di kamar. Berbaring karena pusing, Sinta masuk ke kamarnya. Boneka itu tidak ada. Napas Sinta tercekat. Ia mencari ke bawah ranjang, ke dalam lemari, ke sudut-sudut kamar kosong, Ma. Panggilnya, suaranya meninggi. Ibunya muncul di ambang pintu. Kenapa? Boneka aku nggak ada. Ibunya mengerutkan kening. Mama pikir kamu taruh di ruang tamu. Mereka berjalan ke ruang tamu bersama. Boneka itu duduk di sofa, tepat di tengah. Tangannya terlipat rapi di pangkuannya, menghadap lurus ke arah pintu kamar ayah, seolah menunggu. Ibunya berhenti melangkah. Sinta, katanya pelan. Boneka itu. Dari mana? Sinta menggigit bibir. Dari toko antik. Ibunya menatap boneka itu lama. Wajahnya memucat sedikit demi sedikit. Kenapa Mama ngerasa ia mengusap lengannya sendiri? Kayak dia ngeliatin Mama ya? Sinta tidak menjawab. Ia juga merasakannya saat malam turun, ayah akhirnya pulang. Begitu ia masuk, pandangannya langsung tertuju pada boneka itu. Ia berhenti melangkah. Apa itu? Tanyanya singkat boneka Sinta. Jawab ibunya. Entah kenapa ada di situ ayah mendekaci. Ia menatap mata kaca itu. Untuk pertama kalinya, Sinta melihat sesuatu di wajah ayahnya. Bukan marah, bukan takut melainkan pengenalan. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang seharusnya sudah lama ia kubur. Ayah mengalihkan pandangan cepat, masukin kamar, katanya. Jangan taruh di sini, nada suaranya dingin tegas. Malam itu, Sinta terbangun oleh suara gesekan. Seperti kayu diseret perlahan di lantai, ia membuka mata. Boneka itu berdiri di ambang pintu kamarnya. Bukan duduk, bukan terjatuh. Berdiri. Retakan di wajahnya kini lebih jelas. Membentuk lengkung tipis yang tidak bisa lagi disangkal, Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Boneka itu tidak bergerak mendekat, ia hanya berdiri di sana. Menggawazi. Dan di kejauhan, dari arah ruang kerja ayahnya, terdengar suara laci yang terbuka, lalu tertutup pelan. Rumah itu tidak lagi hanya dihuni oleh mereka bertiga. Dan Sinta mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Boneka itu tidak sedang bermain. Ia sedang mengingat. Sinta tidak ingat kapan akhirnya ia tertidur. Yang ia ingat hanyalah rasa kaku di seluruh tubuhnya, seolah ia tidur sambil menahan napas. Saat matanya terbuka, cahaya pagi sudah menyelinap masuk melalui celah gorden, dan hal pertama yang ia lakukan adalah melihat ke arah pintu kamar. Boneka itu sudah tidak ada di sana. Rasa lega yang muncul hanya bertahan sepersekian detik. Karena saat ia menoleh ke meja belajar, boneka itu sudah duduk rapi di sana. Persis seperti hari pertama ia membawanya pulang, punggungnya tegak, tangannya terlipat manis di pangkuan, namun wajahnya berbeda. Retakan itu kini tidak lagi samar. Garis halus di pipi porselennya memanjang hingga sudut bibir, membentuk lengkungan yang terlalu simetris untuk disebut kebetulan. Senyuman, bukan senyum ceria, bukan senyum ramah. Senyum yang terlihat seperti seseorang yang akhirnya diingat kembali. Sinta menelan ludah. Dadanya terasa sesak kamu. Kenapa? Bisiknya, suara itu keluar tanpa ia sadari. Tidak ada jawaban. Tapi udara di kamar itu terasa lebih dingin. Di dapur, ibunya terlihat lebih pucat dari biasanya. Lingkar hitam di bawah matanya jelas terlihat. Mama nggak tidur semalaman, katanya pelan sambil menuangkan teh. Tangannya sedikit gemetar. Setiap Mama merem. Rasanya kayak ada yang berdiri di samping tempat tidur. Sinta duduk perlahan. Ngapain? Ibunya terdiam. Enggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri nunggu. Kata itu membuat Sinta menggigil. Ayah masuk tak lama kemudian. Wajahnya terlihat lelah, tapi rapi seperti biasa. Ia langsung menuju ruang kerja tanpa banyak bicara, Pak. Panggil Sinta,
kamu nggak sarapan? Nanti, jawab ayah singkat. Nada itu menghindar. Hari itu, sesuatu yang kecil tapi ganjil mulai sering terjadi. Jam dinding di ruang tamu berhenti tepat jam 2:17, lalu berdetak kembali normal seolah tidak pernah mati. Lampu dapur menyala sendiri saat senja, lalu mati lagi ketika diperiksa. Dan yang paling membuat Ibu Sinta gelisah, setiap kali ia membersihkan rumah, selalu ada jejak kecil di lantai. Bukan jejak kaki manusia, terlalu kecil. Dan tidak pernah lengkap. Seperti tapak sepatu anak yang hanya muncul setengah. Ini pasti debu ke bawah angin, kata Ibu Sinta, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun ia menghapusnya dengan tangan gemetar. Di sekolah, Sinta akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Ia menarik Dini ke sudut koridor yang sepi. Aku serius, Din, ada yang salah di rumahku. Dini menatapnya lama. Kamu udah bilang ke orang tuamu? Ayahku gak percaya. Jawab Sinta, dia malah kelihatan marah setiap lihat boneka itu. Dini ragu sejenak, lalu berkata pelan, orang dewasa sering marah kalau diingetin sama sesuatu yang gak mau mereka ingat. Kalimat itu menancap di kepala Sinta. Boneka itu bukan mainan. Lanjut Dini, kalau kamu bisa, jangan sendirian di rumah. Sinta ingin bertanya lebih jauh, tapi bel berbunyi memotong percakapan mereka. Sore itu, ayah pulang lebih awal. Ia berdiri lama di depan kamar Sinta, menatap boneka itu dari ambang pintu. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Kamu yakin ini cuma boneka? Tanyanya tiba-tiba, Sinta mengangguk ragu. Aku nggak tahu lagi, Pak. Ayah menghela napas panjang. Benda kayak gini bikin orang jadi nggak waras. Ia melangkah masuk, mengangkat boneka itu tanpa ragu. Sinta berdiri cepat. Pak, jangan. Ayah menoleh, kamu takut. Sinta tidak bisa menjawab. Ayah membawa boneka itu ke dapur. Ia membuka laci lalu berinci. Tatapannya tertuju pada pisau dapur yang tergeletak di sana, seperti sengaja menunggu. Ia menggeleng kecil, menutup laci dengan keras, lalu mengambil kantong plastik besar. Ayah mau buang, katanya tegas. Udah cukup, Pak. Suara Sinta bergetar. Bapak di toko itu bilang, Bapak toko? Ayah tertawa pendek, tanpa humor. Kamu percaya omongan orang asing? Ia memasukkan boneka itu ke dalam kantong. Saat plastik menutup wajah porselen itu, terdengar bunyi retak kecil. Seperti kuku yang menghantam kaca dari dalam. Ibu Sinta muncul di ambang dapur. Mas, yakin? Ayah tidak menjawab. Ia langsung berjalan keluar rumah. Sinta berdiri terpaku, jantungnya berdetak tak beraturan. Malam itu, rumah terasa terlalu sunyi. Tidak ada boneka dimanapun, tidak ada tatapan, tidak ada perasaan diawasi. Namun ketenangan itu terasa palsu. Sekitar pukul 10 malam, ponsel ayah bergetar. Satu pesan masuk dari rekan kerjanya. Ayah membacanya, wajahnya berubah. Ada apa? Tanya Ibu Sinta. Ayah menelan ludah. Di kantor, ada yang aneh. Sinta merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Berkas-berkas aku berantakan, lanjut ayah. Dan di meja kerjaku, ada pisau-pisau yang sama, sunyi menelan ruang tamu. Sinta perlahan menoleh ke arah tong sampah di luar rumah. Yang terlihat samar dari jendela, kantong plastik itu sudah tidak ada. Dan untuk pertama kalinya sejak boneka itu datang, Sinta benar-benar mengerti boneka itu tidak ditinggalkan. Ia hanya pindah tempat. Ayah pulang larut malam. Pintu rumah dibuka tanpa suara, ditutup kembali dengan hati-hati, seolah ia takut membangunkan seseorang atau sesuatu. Sinta yang sejak tadi duduk di ruang tamu langsung berdiri. Ibunya menyusul dari dapur. Wajah ayah pucat, kemejanya kusut. Ada garis keringat di pelipisnya, meski udara malam terasa dingin. Di kantor, ayah membuka suara, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang. Boneka itu ada di meja aku. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, bukan di tong sampah. Tanya Sinta, meski ia sudah tahu jawabannya, ayah menggeleng pelan. Duduk, rapi,
menghadap kursi aku. Sunyi turun begitu saja, berat dan menekan. Siapa yang masuk ke ruangan ayah? Tanya ibu, suaranya bergetar. Satpam bilang gak ada siapa. Jawab ayah, CCTV juga. Kosong. Ia tertawa pendek, tapi tawanya terdengar rapuh. Seolah benda itu memang selalu ada di sana. Sinta memeluk lengannya sendiri. Kalimat dari pria berkacamata hitam itu kembali terngiang di kepalanya. Tidak semua benda bisa dibuang. Sebagian hanya berpindah tangan. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Ayah mondar-mandir di ruang tamu. Ibu duduk diam dengan mata terbuka, menatap televisi yang tidak menyala. Sinta berada di tengah mereka, merasa seperti titik temu dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ayah, kata Sinta akhirnya. Ada sesuatu yang Bapak sembunyikan. Ya, langkah ayah terhenti, ia menoleh perlahan. Tatapan itu membuat jantung Sinta mencelos. Takut, kenapa kamu tanya begitu? Jawab ayah, berusaha terdengar biasa. Karena boneka itu berubah setiap kali Bapak dekat, kata Sinta pelan. Dan karena setiap ada pisau. Selalu dekat Bapak, ibunya ikut menoleh. Mas, ayah mengusap wajahnya. Lama, seolah sedang memutuskan apakah sesuatu yang terkubur layak dibuka kembali. Kalian capek? Katanya akhirnya. Kita bicarakan besok. Tiap malam kamu bilang besok, potong ibu. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Sementara rumah kita makin aneh. Ayah menatap lantai, aku cuma gak mau kalian takut. Sinta berbisik, kami sudah takut. Kalimat itu membuat ayah terdiam lama. Keesokan harinya, ayah tidak masuk kerja. Ia duduk di teras sejak pagi. Menatap halaman tanpa banner melihat. Sinta memperhatikannya dari balik pintu. Sekitar siang, ayah berdiri tiba-tiba. Kita pergi kemana? Tanya ibu, ke orang yang mungkin tahu. Jawab ayah singkat. Orang pintar itu tinggal di pinggiran kota, di rumah kecil yang dikelilingi pohon tua. Halamannya bersih, terlalu bersih, seolah tidak pernah disentuh angin. Begitu mereka turun dari mobil, Sinta merasakan tekanan di dadanya. Seperti ada sesuatu yang menolak langkahnya. Pria tua itu menyambut mereka dengan wajah tenang. Matanya tajam, tapi tidak menghakimi. Kalian membawa sesuatu yang tidak ikut datang, katanya tanpa bozosi. Ayah menegang, maksud Bapak. Bukan maksud, jawab pria itu, fakta. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Tidak ada dupa. Tidak ada jimat mencolok. Hanya rak buku tua dan meja kayu rendah. Boneka porselen bermata kaca, lanjut pria itu. Ia tidak suka dibicarakan sembarangan. Sinta merinding. Apa itu? Berbahaya. Tanya ibu lirih. Pria itu menggeleng. Tidak, tapi ia jujur. Ayah menelan ludah. Jujur tentang apa? Pria tua itu menatap ayah lama. Tentang sesuatu yang pernah Anda lihat. Dan Anda pilih untuk tutup mata, ruangan terasa menyempit. Itu bukan kutukan, lanjutnya. Itu ingatan. Sinta menunduk, jantungnya berdebar keras. Boneka itu dibuat oleh seorang ibu, kata Pretuit. Anaknya mati bukan karena takdir, tapi karena kelalaian. Tidak ada yang mau bertanggung jawab, tidak ada yang mau bersuara. Ayah menggenggam tangannya sendiri, buku-buku jarinya memutih. Benda itu akan selalu mencari rumah. Lanjut pria itu pelan, yang di dalamnya ada saksi. Sinta mendongak, saksi. Pria itu menatap Sinta, yang melihat, tapi diam. Napas Sinta tercekat. Potongan ingatan yang selama ini kabur mulai bergerak pelan di kepalanya. Suara rem, teriakan singkat, sesuatu yang jatuh. Lalu sunyi, ayah berdiri tiba-tiba, cukup. Pria tua itu tidak terkejut, belum. Ia menatap ayah dengan tenang. Selama ini Anda berpikir dengan membuangnya. Semuanya selesai. Tapi benda itu hanya memindahkan ingatan ke tempat yang lebih dekat dengan Anda. Apa yang harus kami lakukan? Tanya ibu dengan suara hampir putus asa. Pria itu menghela napas panjang. Mengakui. Apa? Sinta berbisiki, bukan pada saya. Jawabnya. Bukan pada dunia, tapi pada diri sendiri. Ayah menutup mata. Bahunya turun,
Seolah beban bertahun akhirnya diletakkan di tempat yang salah. Kalau tidak, tanya ayah pelan. Pria itu menatap ke arah jendela. Maka mata itu akan terus terbuka saat mereka pulang. Langit mulai gelap. Rumah mereka tampak sama seperti biasa dari luar. Tidak ada yang berubah. Tidak ada tanda bahaya. Namun saat Sinta melangkah masuk ke ruang tamu, ia berhenti. Boneka itu duduk di sofa. Bukan sendirian. Di sebelahnya tergeletak sebuah foto lama foto keluarga mereka. Dengan satu wajah kecil yang tidak Sinta kenal. Namun entah kenapa, ia merasa wajah itu sangat familiar. Dan untuk pertama kalinya, retakan di wajah boneka itu membentuk senyum yang puas. Usianya kira-kira sama dengan Sinta saat itu. Rambutnya diikat dua. Senyumnya tipis, nyaris ragu. Seolah ia tidak yakin pantas berada di dalam foto itu, Sinta berdiri mematung di ruang tamu. Foto itu tergeletak di meja, tepat di samping boneka. Kertasnya sudah menguning. Sudut-sudutnya melengkung seperti sering disentuh. Ayah dan ibu terlihat lebih muda. Sinta masih kecil, digendong ibunya, dan di sisi ayah. Seorang anak perempuan lain. "Pa," suara Sinta bergetar. "Siapa dia?" Ayah tidak langsung menjawab. Ia berdiri agak jauh, seolah jarak beberapa langkah itu bisa melindunginya dari masa lalu. "Itu anak tetangga lama," katanya akhirnya. "Dulu kenapa fotonya ada di sini?" Tanya ibu, matanya berkaca-kaca. Ayah mengusap wajahnya. "Aku nggak tahu." Namun nada suaranya berkata sebaliknya. Boneka itu duduk diam. Mata kacanya memantulkan wajah mereka bertiga. Di balik kilau bening itu, Sinta merasa ada sesuatu yang bergerak bukan bayangan, tapi ingatan. Malam itu, hujan turun pelan. Sinta duduk di kamarnya, memegang foto itu. Tangannya gemetar. Setiap kali ia menatap wajah anak perempuan itu, kepalanya berdenyut, potongan-potongan kecil mulai muncul. Suara hujan di sore hari, bau aspal basah. Teriakan seseorang memanggil nama yang bukan namanya. Sinta menutup mata. Melihat dirinya kecil, berdiri di pinggir jalan. Ayahnya berbicara dengan seseorang, suaranya tinggi, marah. Lalu suara rem yang panjang dan keras. Sinta membuka mata dengan napas tersengal itu. Bukan mimpi. Bisiknya, pintu kamar terbuka pelan. "Ibu berdiri di sana, kamu ingat sesuatu?" "Ya," tanya ibunya lembut. Sinta mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. "Aku lihat." Ibu mendekat, duduk di tepi ranjang. "Apa yang kamu lihat, sayang?" Sinta memejamkan mata lagi. Dia nyebrang, ayah teriak. Mobil datang dari arah yang salah. Aku lihat semuanya." Ibunya menutup mulutnya sendiri, menahan isak, dan setelah itu, suara Sinta mengecil. "Ayah bilang aku jangan cerita ke siapa-siapa," katanya. "Aku masih kecil," katanya. "Nanti semua orang jadi susah." Ibunya terdiam lama. Tangannya gemetar saat menggenggam jemari Sinta. "Kamu simpan itu sendirian?" tanya ibu, hampir berbisik. Sinta mengangguk. Di ruang tamu ayah duduk sendirian, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang menerangi wajahnya. Boneka itu kini berada di atas meja kecil di depannya. Ayah menatap mata kaca itu. "Sudah cukup," katanya pelan. "Aku capek." Boneka itu tidak bergerak, tapi ayah merasa seolah tatapan itu semakin dekat. Ia teringat sore itu dengan jelas sekarang, terlalu jelas. Anak itu berlari. Ia terlambat menarik Sinta. Ia berteriak. Bukan untuk memperingatkan, tapi karena panik. Dan setelah semuanya selesai, ia memilih jalan paling mudah. "Diam," ayah menghela napas panjang. "Aku pikir kalau kita pindah. Kalau kita pura-pura lupa, semuanya akan selesai." Retakan di wajah boneka itu memanjang sedikit lagi. Ayah berdiri mendadak. "Kamu mau apa lagi?" Sunyi menjawab. Namun di dalam kepalanya, suara itu akhirnya terdengar bukan sebagai kata, tapi sebagai tuntutan. Keesokan paginya, ayah memanggil mereka berdua ke ruang tamu. Ia berdiri, punggungnya tegak, tapi matanya merah.
Ada yang harus ayah katakan, ujarnya. Dan ayah nggak bisa lagi pura-pura. Ibu menggenggam tangan Sinta. Ayah salah, lanjutnya. Dan kesalahan itu bukan cuma milik ayah. Sinta menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok yang menakutkan, tapi seseorang yang runtuh. Ayah minta kamu cerita, kata ayah pada Sinta, apa yang kamu ingat. Sinta menarik napas. Suaranya bergetar saat ia mulai bicara. Setiap kata terasa seperti membuka luka lama. Saat ia selesai, ruangan itu sunyi, tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan. Hanya kenyataan yang akhirnya diucapkan. Boneka itu, yang sejak tadi duduk diam, mengeluarkan bunyi retak kecil. Kali ini bukan dari wajahnya, tapi dari mata kacanya. Senyumnya memudar, retakan berhenti menyebar. Seolah sesuatu di dalamnya akhirnya didengar, namun kelegaan itu tidak sempurna. Karena saat ayah menoleh ke arah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Tong sampah di luar rumah terbuka, dan di dalamnya tidak ada apa-apa, boneka itu masih di ruang tamu. Artinya, pengakuan saja belum cukup. Hujan turun lebih deras malam itu. Bukan hujan yang menenangkan, tapi hujan yang membuat suara apapun terdengar jauh dan terputus. Seolah dunia sengaja dibuat samar. Boneka itu tidak lagi di ruang tamu. Sinta menyadarinya saat ia hendak minum. Kursi kecil tempat boneka biasanya duduk kosong. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bu, panggilnya pelan. Ibunya muncul dari dapur. Kenapa? Boneka itu nggak ada ibu menegang. Matanya langsung menyapu seisi rumah. Ayah, panggilnya. Ayah muncul dari kamar kerja. Wajahnya pucat. Aku nggak mindahin apa-apa. Mereka bertiga saling berpandangan. Tidak ada yang berani berkata kemungkinan yang semama mereka pikirkan. Boneka itu tidak pergi. Ia hanya berpindah. Malam semakin larut. Sinta terbangun karena suara langkah kecil di koridor. Bukan langkah orang dewasa. Terlalu ringan, terlalu pelan. Ia duduk di ranjang. Jantungnya berdebar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Kemudian terdengar suara. Seperti kuku kecil mengetuk kayu. Tok, tok. Sinta menahan napas. Pintu tidak terbuka. Tapi melalui celah bawah pintu, bayangan kecil terlihat diam di sana. Pergi. Bisik Sinta, suaranya hampir tidak terdengar. Bayangan itu tidak bergerak. Sebaliknya, suara lain muncul, suara yang tidak datang dari luar pintu, tapi dari dalam kepalanya. Kamu lihat, kamu diam. Air mata Sinta mengalir. Aku sudah cerita, katanya. Aku sudah jujur. Langkah kecil itu kembali terdengar, kali ini menuju kamar orang tuanya. Ayah terbangun dengan dada sesak. Ia bermimpi berada di persimpangan jalan yang sama. Lampu merah berkedip. Hujan deras, dan di seberang jalan, anak itu berdiri sendirian. Ayah nggak boleh bilang siapa-siapa. Ya. Suara anak itu kecil, tapi jelas. Ayah terbangun sambil terengah, dan di ujung tempat tidurnya. Boneka itu duduk. Wajah porselennya kini tidak sepenuhnya utuh. Retakan membentuk garis halus seperti peta, mata kacanya. Tidak lagi bening, ada sesuatu di dalamnya. Seperti air yang tidak pernah tenang. Kamu mau aku apa? Tanya ayah dengan suara serak. Boneka itu tidak menjawab, namun kamar itu terasa menyempit. Dinding seolah mendekat, udara semakin berat. Ayah menunduki menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, katanya akhirnya. Egois. Aku cuma mikirin diriku sendiri. Suara hujan di luar tiba-tiba rinci. Keheningan itu menyakitkan. Ayah mengangkat kepala perlahan. Boneka itu sudah tidak ada di ujung ranjang. Tapi di lantai tepat di bawahnya, ada bekas jejak air kecil mengarah ke pintu. Pagi harinya, ibu menemukan boneka itu di depan cermin kamar mandi. Ia duduk menghadap cermin, seolah sedang memperhatikan refleksi wajahnya sendiri. Ibu menatap pantulan itu dan terkejut. Di cermin, boneka itu terlihat berbeda. Di belakangnya, samar-samar, ada bayangan seorang anak perempuan berdiri sangat dekat. Ibu menjerit pelan dan mundur,
Sinta datang berlari. Bu. Saat mereka kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. Tapi ibu tahu, ia merasa. Dia nggak marah, kata ibu pelan dia. Nunggu. Sinta menelan ludah. Nunggu apa? Ibunya menatap boneka itu lama. Nunggu kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Mereka akhirnya kembali ke tempat orang pintar itu. Kali ini, pria tua itu menyambut mereka dengan wajah yang tidak terkejut. Boneka itu sudah bangun sepenuhnya, katanya. Karena kebenaran sudah disentuh, tapi belum dipulangkan, apa maksudnya? Tanya ayah. Orang pintar itu menghela napas. Ada tempat yang ditinggalkan bukan karena lupa, tapi karena sengaja dilupakan. Ia menatap Sinta, dan ada saksi yang tumbuh besar sambil membawa mata orang lain. Sinta menggigil. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Tanya ibu. Orang tua itu menatap mereka satu persatu. Kembalikan ingatan itu ke tempatnya. Tempat apa? Tanya ayah. Orang pintar itu menyebutkan satu nama jalan. Persimpangan lama yang kini sudah jarang dilewati. Ayah menutup mata. Ia tahu, malam itu, mereka bertiga berdiri di pinggir jalan yang basah. Lampu jalan berkedip, tidak ada kendaraan lewat. Boneka itu ada di tangan Sinta. Mata kacanya memantulkan cahaya kuning lampu, membuatnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Kalau kita lakukan ini, suara Sinta bergetar. Apa dia akan pergi? Orang pintar itu tidak ikut. Tapi kata-katanya terngiang di kepala Sinta. Tidak semua mata bisa ditutup. Tapi ada yang bisa dikembalikan. Sinta melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia tidak menoleh ke ayahnya untuk izin. Lampu jalan berkedip pelan. Cahayanya jatuh tidak merata ke aspal yang basah, menciptakan benggen panjang yang tampak bergerak meski tidak ada apa-apa. Persimpangan itu terlihat lebih kecil dari ingatan ayah, namun justru itulah yang membuatnya terasa menyesakan. Disinilah semuanya berhenti. Dan disinilah semuanya terus berjalan. Sinta berdiri di depan, memeluk boneka porselen itu erat-erat, tangannya dingin. Bukan karena malam, tapi karena perasaan yang selama ini ia simpan tanpa nama. Ibu berdiri sedikit di belakangnya, ayah paling belakang, seolah tidak berhak sejajar. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara kota, hanya mereka dan ingatan. Kamu yakin? Tanya ibu dengan suara lirih. Sinta tidak langsung menjawab, ia menatap mata kaca boneka itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang diawasi. Ia merasa dilihat aku yang lihat, kata Sinta akhirnya. Aku yang diam, jadi aku juga yang balikin. Ayah ingin bicara, banyak hal yang ingin ia katakan. Tapi tidak ada satupun yang pantas keluar. Sinta melangkah ke tengah persimpangan. Lampu jalan Tebeta menyala stabil. Angin berhenti. Sinta menurunkan boneka itu ke aspal, duduk bersila di depannya, sejajar. Wajah boneka kini penuh retakan, tapi tidak lagi membentuk senyuman. Ekspresinya kosong, menunggu. Namamu siapa? Tanya Sinta pelan, tidak ada jawaban. Namun kepalanya terasa berat, seperti ada tangan kecil yang menyentuh pelipisnya. Gambaran itu muncul dengan jelas sekarang. Sore mendung, tas kecil di punggung seorang anak, langkah ragu di zebra cross, dan suara ayahnya. Bukan memanggil, tapi melarang, maaf, bisik Sinta, aku takut waktu itu. Mata kaca boneka itu mengeluarkan bunyi retak kecil. Satu garis tipis menjalar lalu berinci. Sinta menelan ludah. Aku gak akan diam lagi. Ia mengangkat boneka itu sedikit, lalu meletakkannya tepat di tengah persimpangan di titik tempat ingatan itu berakhir. Kemudian, dengan tangan gemetar, ia menyentuh mata kaca boneka itu. Dingin licin dan basah, entah sejak kapan. Aku lihat kamu, kata Sinta, dan sekarang aku biarin kamu pergi. Angin kembali berembus, pelan, tapi membawa bau hujan lama. Lampu jalan berkedip sekali, lalu mati. Dalam gelap itu, ibu menahan napas, ayah memejamkan mata. Dan Sinta melihat seorang anak perempuan berdiri di depannya. Bukan bayangan,
Bukan pantulan, ia nyata. Wajahnya sama seperti di foto, rambut diikat dua. Senyumnya kecil, ragu tapi kali ini. Ada kelegaan di sana, anak itu menatap Sinta lama. Tidak menyalahkan, tidak menuntut. Hanya memastikan, kemudian ia melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah, hingga tubuhnya menyatu dengan gelap. Lampu jalan menyala kembali, boneka itu tergeletak di aspal, kosong. Mata kacanya kini buram, seperti kaca lama yang kehilangan pantulan. Ibu terisak, ayah jatuh berlutut, bahunya bergetar. Sinta berdiri diam, ia tidak merasa lega sepenuhnya, dan ia tahu, memang tidak seharusnya begitu. Beberapa minggu berlalu, rumah kembali tenang. Tidak ada suara langkah, tidak ada benda berpindah, tidak ada mimpi buruk. Boneka itu tidak pernah kembali, toko antik pun menghilang. Bangunan yang dulu ada kini hanya dinding kosong dengan cat mengelupas. Tidak ada yang ingat pernah ada toko di sana. Ayah mulai berubah, tidak banyak bicara, tapi lebih jujur. Ia berhenti lari dari rasa bersalahnya. Ibu lebih sering terdiam, tapi matanya tidak lagi ketakutan dan Sinta. Sinta kadang merasa sesuatu berubah di dirinya. Bukan ketakutan, bukan juga keberanian, tapi kesadaran. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari sekolah, ia melewati persimpangan lain. Seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan, ragu untuk menyeberang. Sinta berhenti, ia menatap lampu lalu lintas. Menatap anak itu. Dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. Lewat sini, katanya lembut bareng aku. Anak itu tersenyum dan menggenggam tangannya. Saat mereka sampai di seberang, anak itu berlari pergi tanpa menoleh. Sinta berdiri sebentar. Lalu ia merasakan sesuatu di matanya seperti kilau kecil yang tidak terlihat di cermin. Bukan karena boneka, bukan karena kutukan. Tapi karena sekarang, ia memilih untuk melihat. Karena tidak semua mata bisa ditutup, dan mungkin memang tidak seharusnya.